warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waracayan dari SPDGR, guru dari SMK Negeri 1 Alian. Berikut praktik baik pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE dan budaya positif melalui Go iPad, Google Form, Edpuzzle, Padlet sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar murid 12 PKM 1 SMK Negeri 1 Alian. Selamat menyaksikan. Situasi. Dengan melihat prinsip pembelajaran, kondisi yang berbeda terjadi di kelas yang saya ampuh, yakni 12 PKM 1, maba produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Dengan jumlah murid sebanyak 32 siswa yang memiliki perbedaan dalam ketiga aspek, yakni kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kita ketahui bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap nilai belajar siswa. Sebelum saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terlihat hasil pra-asesmen menunjukkan pembelajaran diferensiasi terlihat yakni sebesar 46,8% siswa masih belum mencapai nilai KKM. Sehingga bisa diartikan bahwa motivasi belajar siswa 12 PKM 1 masih rendah. Selain itu, hasil pra-asesmen aspek kesiapan belajar yang masih rendah berdasarkan penyebaran angket melalui Google Form yang dilakukan menunjukkan bahwa 13 siswa atau 40,6% siswa memiliki minat belajar yang relatif kurang pula tentang materi paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa pada maba produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Tujuan praktik penerapan pembelajaran berdiferensiasi yakni memfasilitasi siswa dalam belajar, upaya peningkatan motivasinya juga hasil belajar, upaya meningkatkan kualitas hubungan antar siswa dan guru, mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, serta upaya peningkatan kualitas kemampuan guru. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, variatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, serta dengan pendekatan metode yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar murid, menggunakan model pendekatan metode media pembelajaran yang inovatif dan variatif. Tantangan. Setelah dilakukan refleksi diri, beberapa tantangan yang muncul yakni memilih model, pendekatan metode yang tepat sesuai kebutuhan belajar murid yang beragam, membuat LKPD terstruktur, yang menarik dan inovatif, menyiapkan berbagai sumber yang relevan sesuai kebutuhan belajar murid yang beragam, menyiapkan tugas yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan variatif dalam pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang sudah disebutkan di atas, yakni membaca literatur dari berbagai sumber yang relevan terkait model, metode, pendekatan yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar, hasil belajar, serta minat belajar murid, baik melalui PMM, modul guru penggerak, dan seterusnya. Merancang pembelajaran yang inovatif, variatif, bermakna, menyenangkan bagi murid dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang dengan runtut dan benar, melaksanakan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, yakni menentukan strategi yang dilakukan dalam praktik baik, meliputi tahapan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sumber daya yang diperlukan selama praktik baik, yakni meliputi sarana prasarana sekolah, jaringan internet, atau data seluler pribadi, proyektor dan layar monitor, laptop, headphone, speaker. Kemudian smartphone milik masing-masing murid, 12 PKN 1, kelas yang tidak bising atau kondusif, aman dan nyaman untuk belajar, kesediaan orang tua untuk membantu kelancaran pembelajaran seperti penyediaan paket data mood misalnya, kemudian yang terakhir, kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif dan variatif. Refleksi. Berdasarkan observasi dan penilaian formatif sumatif yang dilakukan setelah dilaksanakannya pembelajaran diferensiasi, terintegrasi kompetensi sosial emosional dan budaya positif, maka dampak yang terlihat, hasil belajar murid 12 PKM 1 yang telah mencapai KKM sebesar 100% atau seluruh murid telah menjawab benar penilaian sumatif, yang artinya menunjukkan hasil yang terbukti efektif. Fakta
keberhasilan terletak pada penggunaan media belajar yang inovatif variatif, menggunakan teknologi terbaru di dalam pembelajaran, seperti pra-asesmen menggunakan Google Form, penilaian formatif menggunakan Mentimeter, penilaian sumatif menggunakan Padlet, faktor lain yang mendukung, seperti menyediakan sumber belajar yang meningkatkan minat murid, penggunaan Canva dan Edpuzzle. Faktor lain yakni sarana prasarana yang lengkap. Faktor lainnya yakni kerjasama dan dukungan penuh oleh murid dan wali murid untuk menyukseskan praktik baik ini. Situasi. Dengan melihat prinsip pembelajaran, kondisi yang berbeda terjadi di kelas yang saya ampuh, yakni 12 PKM1, maba produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Dengan jumlah murid sebanyak 32 siswa yang memiliki perbedaan dalam ketiga aspek, yakni kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kita ketahui bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap nilai belajar siswa. Sebelum saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terlihat hasil pra-asesmen menunjukkan pembelajaran diferensiasi terlihat yakni sebesar 46,8% siswa masih belum mencapai nilai KKM. Sehingga bisa diartikan bahwa motivasi belajar siswa 12 PKM1 masih rendah. Selain itu, hasil pra-asesmen aspek kesiapan belajar yang masih rendah berdasarkan penyebaran angket melalui Google Form yang dilakukan menunjukkan bahwa 13 siswa atau 40,6% siswa memiliki minat belajar yang relatif kurang pula tentang materi paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa pada mapel produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Tujuan praktik penerapan pembelajaran berdiferensiasi yakni memfasilitasi siswa dalam belajar, upaya peningkatan motivasinya juga hasil belajar, upaya meningkatkan kualitas hubungan antar siswa dan guru, mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, serta upaya peningkatan kualitas kemampuan guru. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, variatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, serta dengan pendekatan metode yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar murid, menggunakan model pendekatan metode media pembelajaran yang inovatif dan variatif. Tantangan. Setelah dilakukan refleksi diri, beberapa tantangan yang muncul yakni memilih model, pendekatan metode yang tepat sesuai kebutuhan belajar murid yang beragam, membuat LKPD terstruktur, yang menarik dan inovatif, menyiapkan berbagai sumber yang relevan sesuai kebutuhan belajar murid yang beragam, menyiapkan tugas yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan variatif dalam pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang sudah disebutkan di atas, yakni membaca literatur dari berbagai sumber yang relevan terkait model, metode, pendekatan yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar, hasil belajar, serta minat belajar murid, baik melalui PMM, modul guru penggerak, dan seterusnya. Merancang pembelajaran yang inovatif, variatif, bermakna, menyenangkan bagi murid dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Melaksanakan pembelajarannya sudah dirancang dengan runtut dan benar, melaksanakan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, yakni menentukan strategi yang dilakukan dalam praktik baik, meliputi tahapan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sumber daya yang diperlukan selama praktik baik, yakni meliputi sarana prasarana sekolah, jaringan internet atau data seluler pribadi, proyektor dan layar monitor, laptop, headphone, speaker. Kemudian smartphone milik masing-masing murid, 12 PKM1, kelas yang tidak bising atau kondusif, aman dan nyaman untuk belajar, kesediaan orang tua untuk membantu kelancaran pembelajaran seperti penyediaan paket data mood misalnya. Kemudian yang terakhir, kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif dan variatif. Refleksi. Berdasarkan observasi berikut testimoni dari rekan sejawat dan juga murid.